Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kelas 4 yang hebat. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi semangat, dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun lewat daring ya. Kemarin kita sudah mengerjakan tugas yaitu evaluasi atau penilaian akhir bab 1 pelajaran fikih. Ya. Bagi yang belum mengerjakan, ada juga yang belum mengumpulkan, silakan dikerjakan dengan baik. Jadi anak-anak, sekarang kita akan masuk ke bab 2. Bab 2 ini yaitu judulnya adalah tanda-tanda baligh. Ya, tanda-tanda baligh. Pak, apa sih itu baligh? Kita akan bahas di halaman selanjutnya. Jadi ini sekedar bab 2 ini judulnya adalah tanda-tanda baligh. Selanjutnya kita buka halaman 15. Pengertian baligh. Bagi anak-anak yang belum tahu baligh itu apa? Memahami tanda-tanda baligh merupakan salah satu perkara penting karena kewajiban syariat yang dikaitan dengannya. Kewajiban syariat itu seperti apa? Seperti sholat, seperti zakat, seperti kewajiban-kewajiban yang tentang syariat-syariat agama Islam, haji dan lain sebagainya, ya. Seorang dikatakan sebagai mukallaf. Apa sih yang dimaksud mukallaf? Mukallaf adalah orang yang terkena kewajiban syariat. Itu. Ya, kayak kita ini, semuanya manusia ini berkewajiban untuk melakukan syariat-syariat agama Islam. Jika memiliki dua unsur utama, jadi kita manusia ini harus berkewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban syariat atau mukallaf. Itu ada dua unsur. Yang pertama adalah telah baligh, ataupun baligh ini sudah dewasa, sudah paham mana yang benar dan mana yang salah, ya, itu baligh. Dan yang kedua adalah berakal atau tidak gila. Sampai lihat orang gila yang di jalan-jalan itu tidak mungkin beliau ini masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ayo kabur kabeh yang lainnya, ya. Jadi dua unsur ini penting dalam melakukan syariat-syariat, kewajiban syariat-syariat agama Islam atau mukallaf, ya. Baligh secara bahasa artinya sampai. Secara istilah, baligh artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Bahwasanya kita ini kelas 4 sudah menginjak dewasa. Umur kalian sudah 10 tahunan. Ya. Jadi seorang sudah dibaligh dianggap sudah cukup dewasa dan berpikir dan bertindak. Oleh karenanya baligh dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Jadi ulama-ulama ini sudah menentukan titik awal dalam melaksanakan syariat agama Islam, yaitu baligh, orang dewasa. Orang bayi tidak bisa sholat. Orang PAUD tidak ada kewajiban untuk sholat karena belum dewasa beliau. Karena anak-anak ini masih bermain di masjid, nanti bermain. Tapi untuk mengajarkan, untuk didampingi sama orang tuanya, tidak apa-apa kita ke masjid untuk melakukan sholat. Tapi tidak seperti sholat biasanya, kadang main-main, itu tidak apa-apa. Kita biarkan saja mereka ini untuk belajar. Berawal dari tuntutan hukum, itulah orang yang disebut dinamakan mukallaf. Namun demikian tidak semua baligh bisa dikatakan mukallaf karena ada beberapa baligh yang tidak dapat dibebani hukum syar'a seperti orang
gila. Ya, jadi bukan tadi seperti yang saya jelaskan awal bahwa ada dua unsur tadi, gila sama baligh. Jadi bukan baligh aja patokannya, kadang gila. Ya, orang gila tidak bisa membaca niat sholat, orang gila tidak bisa melakukan lain sebagainya, itu tidak bisa. Jadi tidak harus dewasa, gila juga masuk. Para ulama fikih sepakat bahwa akal balik menjadi syarat dalam ibadah dan muamalah. Dalam ibadah berakal menjadi syarat wajib sholat, puasa, sebagainya. Dalam muamalah terutama masalah pidana dan perdata. Itu beda lagi. Kalau masalah pidana ini masih tidak baligh pun bisa seperti mencuri atau apa. Ini maksudnya itu perdata ini urusan polisi ataupun urusan negara, bukan urusan kepada Allah atau syariat agama Islam. Tanda-tanda baligh untuk laki-laki, ya kita bahas ini, yaitu tanda-tanda baligh untuk laki-laki dulu. Ya, pertemuan ke depan kita akan bahas untuk baligh untuk anak perempuan. Tanda-tanda baligh laki-laki adalah 1, ihtilam ataupun mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Ngompol bukan. Ya, mimpi basah ini mimpi yang mana mimpi orang-orang dewasa yang sudah melakukan baligh tersebut, akan menjadi baligh tersebut kedewasaannya mimpi itu. Yaitu keluar mani dari kemaluan. Nah, ini bukan pipis, ya. Saya jelaskan lagi, bukan pipis. Kalau pipis ini namanya ngompol, bukan dewasa. Ini berarti namanya masih anak, masih bayi kalau ngompol. Ya, yaitu keluar mani. Mani itu berbentuk putih atau kental, ya, dari kemaluan, baik dalam kondisi tidur atau dalam kondisi terjaga tidak tidur. Ya, itu sudah dinamakan dewasa. Kalau tidur bangun-bangun basah keluar mani itu namanya dewasa. Nanti kalian bisa konsultasikan kepada kedua orang tua kalian. Untuk laki-laki kalau kalau tidak tahu bilang ke ayah sama ibunya, ya. Untuk laki-laki minimal yang berusia 9 tahun, hal ini berdasarkan firman Allah. Jadi di sini untuk laki-laki minimal berusia 9 tahun, ya. Tuh, bisa juga ada yang 10 tahun juga ada, ya. Tergantung orangnya masing-masing, tidak semuanya harus 9 tahun, tapi untuk patokan di sini di dalam ilmu fikih itu adalah berusia 9 tahun, ya. Selanjutnya, nah ini halaman selanjutnya, halaman 16. Halaman 16, mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Mimpi basah atau keluar mani itu adalah hadas besar atau najis. Hal-hal yang dilarang bagi seseorang yang sedang mimpi basah hampir sama dengan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Namun berbeda dengan perempuan haid yang dilarang untuk berpuasa. Seorang yang sedang dalam kondisi mimpi basah tetap boleh melaksanakan ibadah puasa. Jadi apabila ada seorang yang tidur dalam kondisi mimpi basah dan bangun setelah subuh, maka puasanya tetap sah meskipun ia belum bersuci. Jadi mimpi basah ini masih dibolehkan puasa. Ya, mimpi basah ya, bukan untuk disengaja. Kalau disengaja itu tetap tidak sah. Adapun hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang mimpi basah antara lain, yang pertama adalah sholat. Ya, orang yang mimpi basah antara lain tidak boleh sholat, bersuci dulu. Ya, kalau tadi penjelasannya yang tadi puasa, Pak, tadi kok puasa enggak apa-apa, enggak bersuci, padahal ya keluar mani. Lah, ini kadang tadi kan setelah mimpi basah dan bangun setelah subuh. Ya, sebelum saat kalian sahur, setelah sahur kalian tidur lagi. Setelah tidur mimpi basah. Lah, setelah subuh kalian ini mimpi basah. Ini tidak apa-apa, lanjut saja puasanya. Tidak apa-apa meskipun belum suci. Ya. Sholat ini tidak boleh, harus bersuci dulu. Tawaf
Juga begitu menyentuh mushaf dan membaca Al-Qur'an. Itu tidak boleh, harus bersuci dulu. Iktikaf berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid aja tidak boleh, apalagi sholat. Ya, itu adalah anak-anak yang laki-laki harus paham. Ini jangan sampai diremehkan, karena ilmu fikih ini ilmu yang paling penting dalam syariat-syariat agama Islam. Yang kedua, genap berusia 15 tahun. Ini anak-anak kalau sudah genap berusia 15 tahun, ini ada pandangan lagi selain untuk mimpi basah, yaitu genap berusia 15 tahun. 15 tahun ini berarti sudah SMP atau di sanawiyah. Ya, tanda paling yang ketiga adalah genap berusia 15 tahun menurut kalender Hijriyah. Ya. Bukan kalender Masehi. Ya, itu anak-anak penjelasan dari Pak Noval ya tentang tanda-tanda baligh bagi anak laki-laki. Minggu depan kita akan menjelaskan tanda-tanda baligh untuk anak perempuan. Ya, jadi tugas hari ini adalah tugas mandiri di halaman 17 1 sampai 5. Silakan dikerjakan secara mandiri ya nak ya. Ya, karena kalian akan setelah menyimak video ini kalian akan pasti tahu jawabannya. Ya, atau dilihat di bukunya, membaca di bukunya juga bisa. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih. Pak Noval mohon maaf, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.